Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diga Afelia, NIM 19059148. Di mana pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan laporan riset saya, yaitu tentang pengaruh iklan produk mie lemonilo sebagai makanan sehat yang aman dikonsumsi setiap hari terhadap keputusan pembelian konsumen. Di mana adapun latar belakangnya, yaitu di mana PT Lemonilo Indonesia Sehat atau Lemonilo adalah perusahaan rintisan konsumen yang berbasis di Jakarta Barat, di mana Lemonilo didirikan oleh Sinta Nurfauzia, Ronald Wijaya, dan Johannes Ardian. Lemonilo didirikan pada tahun 2016. Lemonilo muncul pertama kali sebagai sebuah loka pasar yang menjual produk-produk sehat dan natural dengan harga terjangkau. Selain produk-produk Lemonilo dapat dibeli melalui aplikasi serta beberapa supermarket dan minimarket, saat ini Lemonilo juga sudah ada di 28 wilayah di Indonesia. Kemudian adapun alasan untuk memilih mie lemonilo ini, yaitu di mana mie lemonilo merupakan mie instan alami. Lemonilo ini dibuat dengan bahan-bahan alami, tanpa pewarna dan pengawet, tanpa MSG tambahan, serta lebih rendah gluten. Dan hasilnya mie goreng instan alami lemonilo lebih baik dan aman untuk tubuh karena memiliki kandungan nutrisi alami serta 0% trans fat atau lemak trans. Kemudian adapun strategi penentuan harga mie lemonilo, yaitu yang pertama, PT Lemonilo Indonesia Sehat meluncurkan mie goreng instan lemonilo yang dipatok mulai dari harga 8.200 sampai dengan 9.500. Yang kedua, yaitu strategi penentuan harga lemonilo berdasarkan permintaan dari masyarakat untuk produk mie instan sehat dan penawaran yang diberikan oleh perusahaan. Pastinya juga berorientasi pada biaya produksi, break even, analisis, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu alasan lain dalam penentuan harga produk lemonilo, yakni semakin bertambah tahun kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan gaya hidup sehat meningkat. Selanjutnya, promosi lemonilo. Yang pertama, PT Lemonilo Indonesia Sehat menawarkan beragam produk berlabel yang sehat. Kemudian berhasil menarik minat konsumen yang menginginkan produk yang sehat, alami, praktis, dan dapat dikonsumsi setiap hari, serta harganya yang tidak terlalu mahal. Yang ketiga, penjualannya yaitu non-personal. Yang keempat, berbagai cara promosi dilakukan Lemonilo sehingga tujuan perusahaannya tercapai, yaitu kesehatan dapat dijangkau siapa saja. Kemudian adapun perkembangan perusahaan Lemonilo, yaitu PT Lemonilo Indonesia Sehat merupakan perusahaan rintisan konsumen yang bergerak pada bidang food and personal care dengan mengusung konsep Lemonilo hadir sebagai startup vertikal dan tersebar yang memenuhi CPG di Indonesia. Kemudian hadirnya Lemonilo bermula ketika 3 anak muda, yaitu Sinta Nurfauzia, Johannes Ardian dan Ronald Wijaya, di mana mereka pada saat itu bertemu di Amerika Serikat saat mereka sedang menempuh jenjang pendidikan. Kemudian awal mula mie lemonilo, yaitu yang pertama kali memiliki visi misi, mimpi dan tekad yang kuat untuk memberikan perubahan bagi masyarakat di Indonesia dengan berani menghadirkan berbagai produk sehat dan terjangkau untuk segala kebutuhan.
Kemudian bermula dari startup kesehatan konsul di tahun 2015, tahun 1 Oktober 2016, Lemonilo resmi berdiri pertama kali sebagai perusahaan lokal pasar yang menjual produk sehat dan alami dengan harganya yang terjangkau. Kemudian pada September 2017, Lemonilo meluncurkan produk pertamanya, Lemonilo mie instan rasa mie goreng, di platform website lemonilo.com dan dijual secara offline di berbagai supermarket. Kemudian pada tahun 2019, PT Lemonilo Indonesia Sehat merilis aplikasi mobile untuk belanja produknya yang tersedia di App Store ataupun Google Store. Kemudian pada tahun 2020 sudah ada 40 produk yang diluncurkan PT Lemonilo Indonesia Sehat. Untuk itu Lemonilo juga memiliki ahli gizi yang bertugas memeriksa dan memastikan bahan yang terkandung dalam produk tersebut. Kemudian manfaat di setiap produk Lemonilo mulai dari halal MUI, rendah gluten, tanpa proses penggorengan, dan lain-lain. Bermitra dengan UMKM, PT Lemonilo Indonesia Sehat memenuhi tujuannya untuk membantu perekonomian Indonesia. Kemudian mendapatkan pendanaan dari Ventures Capital dan beberapa rekannya, adapun dari berbagai negara yaitu seperti India. Lemonilo menjadi marketplace yang mempertemukan teknologi dengan perusahaan FMCG dari mengedepankan model bisnis M2C atau Manufacture to Consumers Anwar 2020. Kemudian adapun strategi produk Lemonilo, dari strategi penentuan harganya, yang pertama yaitu PT Lemonilo Indonesia Sehat meluncurkan mie goreng instan Lemonilo yang dipatok dengan harga 8.200 sampai dengan 9.500. Strategi penentuan harga produk Lemonilo berdasarkan permintaan dari masyarakat untuk produk mie instan sehat dan penawaran yang diberikan oleh perusahaan. Pastinya juga berorientasi pada biaya produksi, break-even analisis, dan lain-lain. Alasan lain dalam penentuan harga produk Lemonilo yaitu semakin bertambah kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan untuk tubuh masyarakat. Adapun penentuan harga mie Lemonilo pada tahun 2017 yaitu PT Lemonilo meluncurkan mie goreng instan Lemonilo yang dipatok dengan harga 8.200 sampai dengan 9.500. Kemudian strategi penentuan harga produk Lemonilo berdasarkan permintaan dari masyarakat untuk produk mie instan sehat. Dari penawaran yang dilakukan oleh perusahaan pastinya berorientasi pada biaya produksi, break-even analysis, dan lain sebagainya. Alasan lain dalam penetapan harga produk Lemonilo yakni semakin bertambah tahun kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan bagi tubuh. Kemudian persepsi masyarakat Indonesia dan kenyataannya sekarang juga mempengaruhi makanan berlabel sehat dan alami. Wajar jika harganya lebih mahal atau di atas standar produk yang sama. Kemudian PT Lemonilo Indonesia Sehat menilai harga mahal atau pasti rela dibayar masyarakat demi mendapatkan kehidupan yang sehat. Kemudian harga Lemonilo pada tahun 2018 yaitu produk mie instan Lemonilo mengalami penurunan harga. Biaya produksi Lemonilo di tahun 2018 turun secara signifikan karena permintaan yang sangat tinggi dari pasar. Kenaikan volume produksi membuat Lemonilo dapat menurunkan ongkos produksi secara signifikan, serta didukung para
UKM yang menjadi mitra produsen. Kemudian Lemonilo memutuskan untuk mengembalikan margin yang didapat dalam bentuk penurunan harga, dan ini sebagai bukti komitmen membuat hidup sehat. Kemudian harga menjadi terjangkau menjadi 6.400 sampai dengan 7.200 per bungkus, di mana kualitas rasa, ukuran, dan manfaat sama baik dengan versi sebelumnya. Kemudian Yohanes Ardian, co-founder sekaligus CEO Lemonilo, saat wawancara dengan Youngster ID mengatakan, Lemonilo memutuskan untuk harga produk kami keluarkan hanya boleh maksimal 30% lebih mahal dari produk yang tidak sehat. Kesimpulan selanjutnya yaitu adapun operasional Lemonilo terdiri dari melakukan kurasi, membuat dan mendistribusikan titik setelah dikurasi, dan memastikan produk bebas dari bahan yang tidak baik untuk kesehatan. Kemudian proses penjualan dapat dilakukan. Oleh karena itu, Lemonilo juga melakukan riset pasar, dan data proses tersebut dilakukan agar dapat meningkatkan volume produk yang lebih scalable. Untuk memastikan produk memiliki kualitas terbaik, Lemonilo juga melakukan inkubasi kepada mitra UKM yang nantinya akan menjadi bagian dari brand Lemonilo. Kesimpulan dari produk saya ini yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Lemonilo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut, di mana yang pertama, dari hasil penelitian yang saya lakukan, kepuasan konsumen terhadap Lemonilo ini dilihat dari pengetahuan viral marketingnya. Jawaban konsumen rata-rata yaitu kita genapkan menjadi 67,4% berada pada kategori setuju. Kemudian berdasarkan kemasan Lemonilo yang unik dan menarik, rata-rata konsumen yaitu 76,7% juga termasuk dalam kategori setuju. Kemudian berdasarkan mie Lemonilo sebagai alternatif mie yang sehat dibandingkan mie instan tradisional lainnya, rata-rata responden yaitu 60,5% yaitu juga berada pada kategori setuju. Dari hasil olahan data yang dilakukan, bahwa mie Lemonilo merupakan mie sehat yang tidak menggunakan bahan pengawet. Dari hasil penelitian, rata-rata konsumen berada pada kategori netral dan setuju yang kita jumlahkan rata-ratanya menjadi yaitu 104,6%. Adapun saran dari saya yaitu berdasarkan kesimpulan penelitian, saran yang dapat diberikan mie Lemonilo sebagai mie sehat dan aman dikonsumsi setiap hari kepada konsumen adalah cukup menarik, karena dapat dilihat dari predikat mie hijau ini sehat semakin lekat, karena mie Lemonilo tidak dibuat melalui proses penggorengan, melainkan dengan teknik ovenisasi atau menggunakan oven, sehingga mie menjadi kering, kaku dan awet, serta rendah lemak. Hal tersebut menjadi tambahan alasan Lemonilo aman dikonsumsi anak-anak, ibu hamil, dan menyusui.
itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.